Selanjutnya, sifat-sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna. Perhatikan tabel berikut ini. N-butana, kerangka karbonnya seperti ini. Sedangkan isobutana, kerangka karbonnya seperti ini. Kedua senyawa ini memiliki jumlah atom C yang sama, yaitu 4. Namun titik leleh dan titik didihnya berbeda. N-butana titik lelehnya minus 138 derajat Celcius, untuk isobutana minus 145 derajat Celcius. Dengan kata lain, N-butana lebih tinggi titik lelehnya jika dibanding dengan isobutana, karena N-butana rantai utamanya lebih panjang jika dibanding dengan isobutana. Selanjutnya, titik didihnya untuk N-butana minus 0,5 derajat Celcius, sedangkan isobutana lebih rendah atau sebesar minus 10 derajat Celcius. Kenapa kedua senyawa ini berbeda titik didih dan titik lelehnya meskipun jumlah C-nya sama? Karena perbedaan kerangka atom karbonnya, di mana N-butana lebih panjang rantai utamanya jika dibanding dengan isobutana. Contoh selanjutnya, pada senyawa N-pentana, isopentana, neopentana. Jumlah atom C-nya sama-sama 5, strukturnya yang berbeda. Untuk N-pentana, untuk isopentana, dan untuk neopentana. Titik lelehnya sebesar minus 130 derajat Celcius, untuk isopentana minus 160, dan untuk neopentana minus 200 derajat Celcius. Dengan kata lain, N-pentana lebih besar titik lelehnya jika dibanding dengan isopentana maupun neopentana. Kenapa? Karena rantai utamanya lebih panjang. Nah, jika dibanding ini kan cuma 4 nih. Nah, jika dibanding ini hanya 3 rantai utamanya. Maka semakin lurus, semakin panjang rantai utamanya, titik lelehnya dan titik didihnya pun akan semakin tinggi. Selanjutnya, nah kita lihat dari data tadi dapat kita simpulkan bahwa titik didih, titik leleh, disebut juga titik cair atau titik lebur, semakin panjang rantai C-nya, maka titik didihnya semakin tinggi. Semakin banyak jumlah C-nya, rantai utamanya akan semakin tinggi. Kalau jumlah C-nya sama-sama banyak, maka yang rantai utamanya lurus, itu titik didihnya lebih tinggi daripada yang bercabang. Misalkan ini C-nya ada 6. Titik didihnya lebih tinggi jika dibanding yang C-nya cuma 5. Kenapa? Jumlah C-nya lebih banyak. Maka yang semakin banyak jumlah C-nya, titik didih, titik leleh, dan titik leburnya semakin tinggi. Kita lihat, kita bandingkan data ini dengan yang ini ya. Jumlah C-nya sama-sama ada 5. Ini ada 5, cuman rantainya lurus. Sedangkan yang ini ada 5, cuman rantainya bercabang nih. Sehingga rantai utamanya menjadi 4. Maka titik didih, titik lelehnya lebih tinggi yang ini. Sifat yang kedua adalah fasenya. Alkana, alkena maupun alkuna memiliki fase yang beragam. Untuk yang C-nya 1 sampai 4 pada suhu kamar berwujud gas. Misalnya gas LNG maupun gas LPG pada suhu kamar berfase gas. Selanjutnya yang C5 sampai C17 pada fase kamarnya berwujud cairnya. Contohnya bensin. Bensin itu entah premium, pertalite maupun pertamax memiliki jumlah atom C antara 5 sampai 17. Yang paling banyak itu C8. Lalu disusul dengan C7. Semakin banyak C8-nya, maka semakin bagus bensin itu. Nah, karena di sini C8 dan C7 yang paling banyak di antara 5 sampai 17, maka bensin pada suhu kamar itu berwujud cairan.
Sedangkan untuk C17 ke atas, misalkan C18 dan seterusnya, pada suhu kamar yaitu berwujud padat. Contohnya lilin, nah, itu C-nya sangat banyak. Contohnya lagi aspal, yaitu C-nya sangat banyak pada suhu kamar berwujud padat. Sifat yang nomor 3 adalah kelarutan. Yang pertama, alkana, alkena, dan alkuna kalau dimasukkan ke dalam air dia itu susah sekali larut. Larut sih, cuman sedikit saja. Kenapa? Alkana, alkena maupun alkuna memiliki sifat non-polar sehingga susah larut di dalam pelarut polar. Air itu pelarut polar. Air dikenal dengan pelarut universal. Sebetulnya dia itu dapat melarutkan senyawa polar maupun non-polar. Namun untuk alkana, alkena maupun alkuna dia itu susah larut di dalam air. Sedikit larut di dalam air. Karena dia non-polar, maka alkana, alkena, alkuna itu dapat larut dalam pelarut non-polar. Nah, misalkan pada CCl4, CHCl3, alkana, alkena, alkuna dapat mudah larut di dalamnya. Demikian penjelasan kali ini.